Sukmo saya, zodiak Pisces yang ada di Kebumen. Seorang wanita janda berumur 29 tahun. Korban dari perselingkuhan suaminya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahai, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kim Achan yang akan membuka tabir sebuah misteri melalui jalur spiritual. Kim Achan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir pangestu matur Alhamdulillah. nembah nuwun. Untuk kakak-kakak semuanya, ramalan Kim Achan, penerawangan Kim Achan di sini menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan penerawangan insya Allah akurat. Namun sebelum itu, Kim Achan akan berbagi doa terbaik dengan dupa semesta. Ya, saya niatkan untuk dupa semesta ini untuk mendoakan para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri. Ya, semoga saudara-saudaraku di luar sana diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam jalan hidupnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Saatnya Kim Achan akan berbagi cerita Rogo Sukmo. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 bulan yang lalu. 2 bulan. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Kebumen. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di kota Kebumen. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 29 tahun. Korban dari perselingkuhan suaminya, yang mana saat ini merantau ke Solo. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda korban dari suami yang sering berselingkuh. Ya. Ini salah satu subscriber kita yang sudah lama sekali, 2 tahun dia mengikuti Pintu Misteri. Ya. Dia coba like, komen, dan share selama 2 tahun. Karena permasalahan hidupnya ini sudah hampir 3 tahun dia menahan pahitnya rumah tangganya. Diselingkuhi. Ya. Akhirnya saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya untuk mengetahui apakah layak wanita ini dibantu. Ya, ternyata wanita Pisces dari Kebumen ini ya, sudah menikah 7 tahun. 7 tahun pernikahan. Ya, sudah menikah 7 tahun. Anaknya saat ini 7 tahun. Oh, punya 1 anak? Iya, karena menikahnya hamil duluan. Walah, Ya. Dan di masa perjalanan 4 Oh, di ya, 4 usia tahun, pernikahan keempat. 4 tahun ya, sudah mulai perselingkuhan itu datang. Ya, perselingkuhan itu datang karena si Pisces ini hanya sebagai ibu rumah tangga. Ya, semenjak dia diselingkuhi, dia mencoba untuk jualan gado-gado di depan rumah mertuanya. Jadi si Pisces ini tinggal dengan mertuanya dan hidup dengan anaknya juga di sana. Anaknya laki-laki. Ya. Dia coba mencari rezeki sendiri karena suaminya sudah tidak memberi rezeki. Ya, tidak menafkahi.
berselingkuh. Kuwi. Sang suami itu seperti kontraktor rumah. Kontraktor rumah Ya, ya. Pemborong. Jen. Sudah mulai dia berjualan gado-gado, diputarkan modalnya, untungnya disimpan, tapi pada saat anak pengen sesuatu dikeluarkannya. Walah. Itu selama 3 tahun dia berjualan, tapi sudah tidak dinafkain lahir dan batin. Ya Allah, sama si suaminya. Betul. Nah, kuwi rek bener. Di situ ada mertuanya, suami sama istri, mertuanya, ya, dan ada adiknya 2, Adiknya tinggal di dari si Pisces. iya. Dan ternyata anak ini, si Pisces ini anak yatim piatu. Walah. Anak yatim piatu yang mana Punya adik juga. enggak, yang ini punya yatim piatu yang Pisces ini. Oh, Pisces. Oh. Yatim piatu ya. Jadi maksud hati menikah biar ada keluarga. Oh, ngoten nggih. Tetapi neraka baginya. Hmm. Ya. 3 tahun dia bertahan demi anaknya. Elang gini. Sampai saat ini anaknya berumur 7 tahun 7 dan tahun. sekolah SD. Ya, memang diantar jemput oleh kakek abang neneknya. Oh, mertua. Ya. Dan si Pisces ini Pisces. agak dijauhin oleh anaknya, Walah. oleh mertua tersebut. Dijauhkan. Sudah 3 kali suami bawa perempuan di rumah. Ya Allah, sampai segitunya terlentah. Dia tahan aja. Apa ya langkah yang harus dilakukan? Lakukan. Ya. Mau pulang tidak ada keluarga. Oh, betul. Karena ini dibesarkan di Kebumen itu kalau nggak salah di pesantren. Di pesantren. Walah. Ya, di Sakti. pesantren. Oh, Mbak, ya. Keluar dari pesantren nggak kenal laki-laki ini. Hamil duluan. Hamil duluan. Salahnya hamil duluan. Tuh, Yo. dan akhirnya dia berikhtiar bagaimana caranya untuk kedepannya ini. Karena hati itu udah hancur sekali, Betul, ya, betul. karena tidak dihargai oleh mertua, tidak dihargai oleh suami, anak dipisahkan secara mental, Tuh ya. kan. Apa yang nggak sedih gue. Sedangkan buka usaha tuh depan padahal itu selalu direcokin. Direcokin sama mertua dan adik-adik dari si suaminya. Betul, padahal tidak dinafkahi. Langgih niku berusaha nyari duit dhewe. Ngambil sendiri, padahal kan itu modal. Langgih. Ya, ada uang di laci, adiknya suka ambil. Ya Allah. Ditegur, marah-marah, kok aja numpang di sini. Oh gitu. Seperti itu. Jadi batin tuh menyiksanya. Gue telah. Dia kumpulin uang. Jen. Akhirnya saya rogo sukmo. Ya, pada saat saya rogo sukmo, ya, ini anak benar mental, fisik Sudah sudah ya. hancur. Udah hancur kemakan itu. Fisik itu udah kurus, tapi masih ada bentuk ya. Ya Allah. Ya, kalau mental itu udah hancur lebur. Mental. Karena tidak ada yang menawarkan sarapan, tidak ada yang menawarkan makan, tidak ada yang menawarkan istirahat, nggak ada. Tidak dianggap. Tidak dianggap, karena nggak ada keluarga. Ya Allah, gila dengerin. Dan akhirnya dia coba untuk sehat. Harusnya semangat. Jen. Pada saat saya rogo sukmo, ini ibadahnya bagus. Ngoten. Ibadahnya bagus, dia manfaatkan proses Senin Kamis, Masya ya. Allah. Mempunyai media saya juga ini Banyu Mustika, ya. Dan dia ikhtiar terus, ya. Ikhtiar terus, akhirnya saya rogo sukmo pada saat dia tahajud. Oh Allah. Tahajud malam, ya Allah ya Tuhanku, apabila ini karmaku, kuatkan saya. Masya Allah. Tapi kalau tidak, berikanlah jalan tempat saya bisa melangkah ke depannya. Amin. Jen. Nah, dari situ dia tidur dan saya rogo sukmo. Walah. Dalam rogo sukmo itu, ya, dia sedang berdua dengan laki-laki. Dia berdua dengan laki-laki yang sedang berpegangan tangan. Oh, si Pisces. Ya, Pisces sedang melihat matahari, sore apa namanya? Oh, sunset. Sunset. Ya, Matahari saya datang. Dia tenggelam. berpegangan tangan. Ngoten nggih. Walah. Ya, saya datang. Pisces. Oh, Kimacan. Tadi ya. Saya ketuk. Kau masih ingat siapakah laki-laki ini? Kau kan punya suami. Dia lihat, Masya Allah ya Allah. Ya Allah, Kimacan, maafkan saya Kimacan. Kau masih ingat kau punya suami? Iya Kimacan, saya punya suami, saya punya anak. Dan dia bilang dengan laki-laki itu, sana, kita bukan mukrim. Ya. Saya punya anak dan punya suami. Dan laki-laki itu tersenyum. Ya.
laki-laki itu hanya tersenyum dan saya bilang, inilah tulang rusukmu. Oh. Ya, sebenarnya kau ditakdirkan bertemu laki-laki ini. Nah, Tapi oleh karena hamil duluan dan cobaan yang menerpamu saat ini, dan inilah karma yang kamu harus jalani. Nah, gini ayo. Aduh, bagaimana saya selanjutnya? Iya. Dan saya bilang, pergilah ke kota, tepatnya kota Solo. Ya, apapun yang ada di depanmu, bawa saja. Ya, dan apapun yang tidak sedang di dekatmu, tinggalkan dulu. Itu yang saya katakan pada saat itu. Oh, baik, macam. Dan dia terbangun subuh. Dia terbangun subuh. Setelah itu dia sholat subuh, teringat semuanya. Teringat mimpinya. Teringat semuanya, dan akhirnya ya sudah. Hari itu tidak jualan. Hari itu tidak jualan, dia beres-beresin baju semuanya untuk pergi malamnya ke Solo. Coba minjam motor untuk travel. Untuk mempersiapkan malam itu. Dan dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, semoga malam ini anak ini tidur dengan saya. Biar bisa saya bawa. Dan si suami tidak ada. Suami kan tidak pulang 3 hari. Dan ternyata dia udah sholat maghrib. Tumben keluarga dari laki-laki bilang, kok gak jualan? Mau makan apa nih kita? Gitu. Oh enggak, saya mau istirahat dulu. Enak banget istirahat juga. Seperti itu. Dia udah kebal, kuping tuh udah kebal. Ya Allah mudahkan aku ya Allah, mudahkanku ya Allah. Sampai maghrib, Isya. Ya, deg-degan itu. Akhirnya jam 9:30 malam. Ya, dia udah siap-siap di kamar. Dia lihat sebelah kiri, sebelah kanan, tidak ada anaknya. Dia lihat di kamar mertuanya. Mertuanya sedang meluk anaknya. Tidak mungkin diambil. Apabila diambil, pasti akan ketahuan, pasti akan gagal semuanya. Dan dia berdoa sambil dia buka pintunya, tirai. Dia bilang dalam hati, nak, Mama pergi bukan berarti Mama tidak sayang denganmu, tapi Mama akan berjuang di luar sana untuk mengambilmu nantinya. Dia bawa koper 1, geplokan 1, dia jalan keluar dari tempat tinggalnya. Jalan kaki jam 9:30 malam di kampung. Uang udah dibawa semuanya, kalau nggak salah itu 1.700.000 dari hasil simpennya dia. Dan dia selalu bilang, maafkan Mama. Keputusan berat ya, maafkan Mama. Akhirnya sampailah di travel, dia jalan. Sampai kalau travel itu kalau nggak salah 2 kilo. Lumayan gue deh. Jam 9:30 malam, seret sampai di travel, duduk masih was-was, takut ketahuan. Ya, setelah dia jalan, baru dia melihat jalan Kebumen itu. Ya Allah, titip anak saya. Ya Allah, terima kasih. Kebumen ini adalah tempat saya kecil sampai saya besar, dan semoga saya di kota baru ini nanti saya lebih baik lagi untuk bisa mengambil anak saya. Itu di dalam perjalanan sebelum dia meninggalkan Kebumen. Ya, dia lihat di handphone foto anaknya, terus dipegang seperti ini. Rasa bersalahnya. Ya. Akhirnya tertidur karena lelah. Dia tertidur dan sampailah di Solo. Tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada kerabat. Ya, dia cari searching tempat penginapan, kos. Akhirnya dapat seala kadarnya. Ya, yang penting ada tempat tinggal. Tidak berhenti dia sholat. Puasa Senin Kamis masih dikerjakan. Ya, dan akhirnya besoknya langsung mencari kerjaan. Dapatlah di konter handphone. Ya, di konter handphone itulah awal dari cinta sejati jadi temukan. Ya, dia langsung bekerja, langsung interview dengan bosnya, dan bosnya, kamu saya terima. Padahal sudah ada 3 karyawan. Sebenarnya saya tidak butuh, tapi kayaknya kamu membutuhkan pekerjaan ini, kamu saya terima. Dan si Pisces ini kerjanya gesit, cepat pintar, cepat paham.
gesit, ternyata si bosnya itu selalu lihat di CCTV. Bosnya ini bujangan, umur 34 tahun, asli Solo, tidak menikah karena pacar sejatinya sebelum menikah itu ketabrak. Sampai dia pacaran 3 tahun, itu pacar sejati udah mau menikah lagi. ketabrak. Akhirnya memutuskan, saya tidak mau menikah kalau tidak menemukan perempuan yang seperti pacar saya. Pak. Dia si Pisces tidak mengira kalau itu sebagian tulang rusuknya, tidak mengira. Tapi si bos itu terbayang-bayang terus mukanya si Pisces ini. Dan ternyata Pisces dipanggil dalam ruangan untuk bilang, Pisces, kamu mirip sekali dengan mantan almarhum tunangan saya. Oh, masa iya Pak? Iya. Dilihatkanlah. Oh iya Pak, mirip tapi cantikan mbaknya sama. Dari tingkah laku, tutur kata, semangat, pintar. Tapi tahu bosnya ini sebelum diterima, bosnya nanya, kamu siapa? Saya janda. Saya belum janda ya Mas Yawi ya, lagi proses. Saya pisah dengan suami, punya anak 1 umur 7 tahun. Saya asli ini. Ya. Dan ini sudah berjalan 2 bulan. 2 bulan di Solo. Dia tidak dicari sama sekali, nomor telepon tetap aktif. Padahal gigi ya. Yes. Ya, gue. Tidak dicari. Dan sudah 2 bulan berlalu, hubungan itu semakin membaik. Oh alah. Dan sudah dikenalkan dengan orang tua dan diceritakan ini janda. Tapi kok mirip sekali dengan almarhum. Mirip sekali. Dengan ada teh lalat di bawah mata. Mirip sekali. Ya. Dan akhirnya dia ngeh dengan hasil rogo sukma saya kemarin. Tapi dia tidak cerita dengan si suami calon. Dan akhirnya si bosnya ini ya menggugat cerai, suruh si Pisces untuk menggugat cerai, melakukan penggugatan cerai. Sudah diurus dan tinggal diusahakan untuk hak asuh. Karena si bos ini sudah pengacara. Oh wow. Dan si Pisces masih takut kan. Ini cintanya sebentar. Kim Macan pernah bilang bulan 2 bulan 3 bulan itu pakai topeng. Dia masih menutupi. Aduh gimana ini. Dan akhirnya saya yakinkan Rogo Sukmo yang kedua. 2 kali di Rogo Sukmo. Saya Rogo Sukmo yang kedua. Dia akan menunjukkan rasa cinta sebenarnya kepadamu. Jadilah diri sendiri. Dan akhirnya sebelum mendapatkan akte cerai ya, surat cerai, dan dia dibawa lagi ke orang tua si bosnya ini bahwa, Pak, saya mau menikah. Rumah yang ada di sana saya mau balik nama dengan dia. Kamu yakin? Ini belum kamu menikah. Saya yakin sekali. Selama 2 bulan ini saya udah mengenal dia. Rasa energi yang di hati saya ini seperti mantan yang meninggal almarhum. Dan akhirnya si Pisces nurut aja. Terakhir si Pisces minta, saya mau ziarah ke kuburan, ke kuburan yang cewek dari si bosnya itu. Mantan almarhumah niku gigi awala. Betul. Nah, akhirnya diantarlah ke sana. Diantar ke sana dan tiba-tiba si ini kan pintar ngaji, ngajiin atas nama almarhum. Tiba-tiba si calon suaminya itu atau bosnya ini dibisikin, sekarang saya ikhlas, kau sudah mendapatkan wanita yang sama seperti saya. Makin yakin bosnya itu untuk mempersunting Pisces. Dan satu lagi permintaan si Pisces, apabila kau ingin menikahin saya, sayanginlah anak saya. Pasti. Jadi almarhum tersebut membisikkan, membuat dia yakin. Dan dia bilang lagi, jangan pernah menyampaikan saya tidak punya keluarga, hanya kalianlah keluarga saya. Cerita saya dipegang di kuburan itu, saya tidak akan pernah
membuat kamu susah. Ngoten. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita di sini Pisces, ada Kebumen, dan akhirnya dia merantau ke Solo dengan niat baik untuk membahagiakan anaknya, merubah nasibnya. Ya, inilah pelajaran. Ya, rencana Tuhan itu sebenarnya baik untuk umat-umatnya, tapi manusianya aja yang mempunyai rencana sendiri, sehingga rencana dari orang tersebut tidak baik. Betul. Sebenarnya Tuhan sudah mengatur semuanya. Kalau ngikutin arus yang benar ya Ki ya. Dan akhirnya untungnya si Pisces ini menjalani karma sudah hampir 7 tahun. Ki. Menjalani karma, akhirnya karma selesai. Akhirnya dipertemukan dengan orang baik, dan akhirnya dia bisa menggendong kembali anaknya. Karena sudah ada lawyer ya. Dari orang tua laki-laki kaget kalau ada pengacara, karena pengacara yang maju langsung kan cuan. Jadi itu tadi, jangan pernah merencanakan di luar batas kemampuan kita. Ya. Jadi untuk kedepannya jalanin apa adanya. Kalau misalnya belum jodoh, jangan memaksa dengan hamil duluan untuk dinikahin, untuk mengikat dengan hamil. Semua rencana yang kita buat ini harus kalian siapkan ruang ikhlas. Karena di luar dari kemampuan kita itu adalah kendali dari Tuhan. Betul. Dengan ruang ikhlas, manusia boleh berencana sebanyak-banyaknya, tapi sisakan untuk ruang ikhlas. Ikhlasnya untuk apa? Untuk memasrahkan bahwa jika yang kalian rencanakan tidak seperti yang kalian inginkan, ya kalian harus yakin berarti Tuhan punya rencana yang lain, rencana yang lebih baik untuk umat manusia. Ngoten ya Ki. Yo. Nah, ini untuk kakak Pisces, semoga senyum-senyum nih Bas. Dan sudah terjawab juga ya Ki. Ya mungkin di saat order medianya Ki Macan kok udah 2 tahun lebih like, comment, dan share kok tidak diroko semua, tidak pupus loh lagi itu. Terus sedangkan dia sudah bertemu 2 bulan ya nih ya, kok nggak di up ya, nggak di up ya, karena di bulan 2 Juni nanti Juni menikah. Wala 2 Juni melakukan pernikahan ya Ki ya. Doa dari tim Pintu Misteri, semoga menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah, tetap menjadi diri sendiri, jangan menjadi orang lain ya Ki ya. Nah, tetap jadilah diri sendiri, jangan sampai merubah sifat dan karakternya. Dia tetap kerja di sana. Ngoten ya Ki ya. Tetap kerja, dan dia bilang walaupun kamu punya hati dengan saya punya hati dengan kamu. Di sini saya adalah bawahan kamu, karyawan kamu. Gitu ya Ki ya. Waduh ya, bagus. Alhamdulillah ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya, para penonton di Pintu Misteri yang menginginkan bantuan Ki Macan Rogo Sukmo yang gratis seperti Kak Pisces ini tadi, silahkan dengan cara like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya, gratis. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak, mimpi dan doanya akan terkabul di bulan Mei 2025. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menggunakan parfum Aura. Ya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Aura bulan purnama, yang mana bisa membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif. Mas Jawir mau nambah parfum sang jagat tuh, aduh. Nah, ini yang dipakai oleh Pisces kemarin. Banyu Mustika. Banyu Mustika. Aura wajah ini ada tetesan mustika, ibu kayaknya Ratu Segoro Kidul. Berarti niatkan, hatikan biar suami dulu. Dengan ini ternyata Tuhan berencana lain. Betul, karena kan medianya Ki Macan kan tidak akan memaksakan sebuah jalurnya Tuhan, yang ada malah akan membuat penguatan untuk si pemakainya. Ya, memang punya tetangga sebelah yang suka memutus jalurnya Tuhan sehingga mengakibatkan karma. Ya, kita akan lihat ada berapa zodiak, mimpi dan doanya yang akan terkabul di bulan Mei di tahun 2025. Ya. Wow. Ilmu sihir, ilmu hitam. Angka yang keluar dari kartu oracle saya ini adalah 6. Ya, kenapa 6? Ilmu hitam kok kenapa 6? Kan ada baik, ada buruk. Jadi setengah, jadi 6 dia. Kenapa setengah? Karena zodiak kan ada 12. Jadi setengah.
Jadi setiap kartu itu berbeda-beda. Oke. 6 zodiak saya prediksi mimpi dan doanya yang akan terkabul di bulan Mei di tahun 2025. Tapi khususnya untuk zodiak-zodiak yang selalu berdoa. Nah, gini ku ya harus toh berdoa agar mimpi doanya terkabul. Ada 6 zodiak ya. Kira-kira zodiak apa saja nanti yang akan dilihat? Zodiak Leo, Wow, Leo guys. zodiak Aries, Aries, Taurus, Taurus, Scorpio, Scorpio, Capricorn, Capricorn. Kurang satu yang terakhir. Virgo. Virgo. Iya, 6 zodiak ini ya dikelilingin elemen api yang mana membara di seluruh jiwa dan raganya, sehingga mereka yakin sekali setiap doa-doanya pasti akan diijabah. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta ya mengabulkan doa-doanya. Doa-doa apa saja yang dikabulkan? Untuk 6 zodiak ini, Rek. Wow, pernikahan. Ya, ini untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sudah lama berpacaran, akan ada level yang lebih baik, yaitu tunangan ataupun pernikahan di bulan Mei nanti. Waduh, jenjang yang lebih baik, alhamdulillah. Ya, kesedihan. Ya, di sini yang susah move on ya akan dihapus Tuhan dengan apa? Dengan rezeki yang berlimpah. Alhamdulillah, ini yang susah move on ya toh. Le move on mau lupakan ya banyak duit, Rek. Oh, naik jabatan. Alhamdulillah, karir naik jabatan. Bisa melunasi hutang. Amin amin ya robbal alamin. Wake up, diberikan kesembuhan. Alhamdulillah, ini yang sakit ya. Jadi itu diberikan kesembuhan mengglobal ya. Pada saat ini apabila kalian sedang Sakit. mengalami penyakit, Penyakit. itu kalian akan sembuh. Tapi kalau misalnya ada orang-orang terdekat kalian, keluarga ataupun saudara, itu yang akan sembuh. Ngoten ya Ki ya, tergantung lah ya. Ya, mendapatkan momongan. Yang sudah lama menantikan momongan akan mendapatkan momongan. Wah, ini pejuang garis 2 Ki ya. Semangat selalu ya. Berdoalah selalu. Perekonomianmu akan membaik. Alhamdulillah, membaiknya sebuah perekonomian, Rek. Amin. Ya. Diterima pekerjaan. Wis, alhamdulillah. Nanti aja minyaminya lek bekerja, semangat. Satu visionmu akan terkabul, yaitu bisa membeli properti. Salah satu properti bisa rumah, mobil ataupun tanah. Ngoten Yuki, ya alhamdulillah toh, Rek. Masya Allah, Ki, Rek. Memperbaikin rumah tangga. Alhamdulillah, ini mungkin yang rumah tangganya lagi berantem Ki ya. Dipercayai bos. Ini hati-hati ya. Apabila kalian sudah dipercayakan bos, uang 1.000 pun harus kalian berikan. Betul. Ya, karena kepercayaan itu lebih dari harta. Ya, jangan gadaikan kepercayaan yang sudah dipercayakan pada bos dengan uang yang nggak seberapa yang kalian tilep. Ya, harus jujur. Harmoni, dapat pesanan, dapat orderan dalam waktu dekat. Alhamdulillah, harmoni, orderan pesanan lagi yang pengusaha ini ya. Air mengalir, rezeki berdatangan kepada kalian. Alhamdulillah. Ingat, rezeki itu ya beda tipis dengan cobaan. Apabila kalian tidak bisa mengendalikannya, kesombongan akan keluar. Ojo sampai sombong, Rek ya. Semua titipan soalnya, mungkin sombong nanti dicabut lagi sama Tuhan. Ya. Di sini bisa membahagiakan anak. Alhamdulillah, bisa membahagiakan anak. Amin amin ya Jadi Rabbal alamin. nanti kalau misalnya ada zodiak kalian, terus ada salah satu dari doa-doa kalian yang saya sebutkan tadi ya, aminkan sehingga di bulan Mei ini terkabul. Alhamdulillah, amin amin ya robbal alamin ya Ki ya. Waduh, ini ada 6 zodiak yang tidak sama Ki Macan, mimpi dan doanya terkabul ya, tapi harus berdoa. Sifat karakter apa yang harus ditonjolkan nih Ki untuk Nah, ini zodiak? penting ini, sifat dan karakter yang harus kalian tonjolkan ya, sehingga doa itu diijabah. Ya, ada 3 karakter yang harus kalian tonjolkan di bulan Mei. Berani.
berani menghadapi sesuatu, berani mengambil resiko, berani untuk hal-hal baru, ya. Yang kedua, sabar. Nah, yang ketiga ini jarang sekali dipunyain oleh manusia-manusia saat ini. Jujur. Yaitu jujur. Tuh, ya. Ya, jujurlah dari sekarang. Ya, kalau kalian jujur dari sekarang, saya yakin rezeki itu akan datang dan kalian tidak stres untuk memikirkan kebohongan. Betul ya, jujurlah ya, melatih diri sendiri itu dengan jujur, dari hal kecil harus jujur, agar nanti jika ada hal besar pun juga tetap jujur. Enak orang jujur niku ya Ki ya, kalau bukan hak ya jangan diambil, kalau emang hak ya silakan ya Ki ya. Ojo sampai kita itu bermain-main hal-hal negatif pada alam semesta, karena karma dari alam semesta itu sangat pedih sayang. Ya. Nah, ini terima kasih banyak nih Kiki Macang. Ada 6 zodiak, semoga zodiak-zodiak yang lainnya yang tidak terlihat oleh Kiki Macang ini pun juga mengambil sisi positifnya untuk sifat karakternya agar mimpi dan doanya terkabul. Selalu panjatkan doa pada Sang Maha Pencipta apapun itu agama yang kalian anut, karena Tuhan itu maha segala-galanya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan selama Tuhan berkehendak. Terima kasih banyak nih Kiki. Kalau begitu saatnya Mas David mau men-spill ke medianya Ki Macang. Medianya Ki Macang yang biasa Ki Macang pakai dan juga Kak Pisces yang pakai. Nah, ini Kak Pisces yang pakai ini sudah yang terbaru atau yang masih lama? Untuk yang terbarunya sudah 2 botol, yang lama tuh 3 botol. Masya Allah. Nah, ini tadi ya. Nah, mangkoknya kan ada batu-batu ya. Itu mangkoknya dibuang mertuanya. Dibuang. Dah kuwi rek cek coba hati mertua kok koyo ngono, tapi yo ora apa-apa. Mungkin dengan hal yang seperti itulah menjadikan si Pisces semakin kuat yo Ki yo. Itu kan bagian dari karma yang harus dijalani. Untungnya tetap positif, enggak gila-gila 10-11 dia selingkuh aku balas orang kayak ngono. Coba kalau kayak gitu nggak selesai karmanya. Niat hati padahal untuk menaklukin suami sama mertua-mertuanya. Tapi Tuhan berencana lain. Tapi untungnya dia masih mempunyai konsisten itu tadi loh, konsisten sampai di botol ketiga. Saya ikhlaskan ya Allah, apapun itu hasilnya. Ngoten ya Ki ya, Masya Allah. Ini dia ngumpulin tuh 2.000, 5.000 loh Mas Jawir. Makanya saya selalu bilang dengan admin ya, benar-benar untuk mendapatkannya. Nah, ini tadi ya, Banyu Mustika Aura Wajah. Nah, ini berarti udah dapat yang terbaru si kakaknya ya, yang dimana sudah ada kain putih, ini extra power dari Ki Macang, dan juga ada batu kristal ini untuk saudara-saudara tak terlihat yang membantu gitu ya Ki ya. Nah, ini tadi deh, Banyu Mustika Aura Wajah. Jika kalian menginginkan ini bisa menghubungi admin 1 dan admin 2. Ini syarat yang diperlukan Ki Macang untuk pengisian Banyu Mustika Aura Wajah itu ada nama lengkap, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Harus lengkap diisi karena Ki Macang mengisi energi dan juri-juri yang diisikan pun juga tidak sembarangan. Ngoten ya Ki ya. Namun kembali lagi dengan memakai ini Kak Pisces kan mempunyai kekuatan. Nah Ki ya, sebenarnya mentalnya udah hancur lebur. Apalagi di saat suami bawa perempuan lain. Tapi boro-boro beli boro-boro pakai hand body, boro-boro pakai skincare ya. Odolnya dia tuh habis buat keluarganya sendiri. Keluarga laki-laki dengar ya. Untuk pakai Banyu Mustika ada tambahan energi menjadikan dia kekuatan semakin kuat ya Ki. Alhamdulillah ya. Akan selalu ada cara untuk bisa mensyukuri. Silahkan bisa menghubungi admin 1 dan admin 2 untuk Banyu Mustika Aura Wajah. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, ini Mas Jai mau mengingatkan yang untuk toko Shopee ya. Nama toko Shopee yang sebelumnya itu sudah diblokir ya dengan oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaan dari pintu misteri. Untung YouTube-nya udah gesek. YouTube-nya nggak bisa ya. Kasihan deh lo para hacker ya. Padahal pergerakan kalian itu diamati loh ya. Walaupun Ki Macang tidak punya laptop ataupun apa, tapi dengan cara alam semesta dapat informasi mendatangkan dari luar negeri ya kabarnya. Sampai segitunya ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang menginginkan melalui toko online itu silahkan tetap di Shopee, tapi namanya Sehat Manjur 08. Fotonya seperti ini di toko Shopee-nya. Nah, Sehat Manjur 08 untuk toko dari pintu
Pintu Misteri. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, dan jangan lupa yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, ayo monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video-video setiap harinya. Subscribernya YouTube Pintu Misteri yang ingin bantuan Rogo Sukmo Ki Macan, share video-videonya Pintu Misteri baik itu yang di YouTube maupun di Facebook sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian ya rek ya. Karena nanti Ki Macan yang akan memilih, alam semesta yang akan membantu untuk Rogo Sukmo melalui dimensi mimpi kalian. Semoga cepat berjodoh. Dan untuk media-media Ki Macan yang lainnya monggo buruan bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media pun Ki Macan yang lainnya lengkap dengan nomor WA admin resminya, admin 1, admin 2, dan admin 3. Toko online Shopee, nama tokonya Sehat Manjur 08. Dan jangan lupa kita sebagai warga negara Indonesia, kita selalu mendukung Bapak Prabowo Subianto untuk terus menekan Ketua DPR untuk cepat mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor. Kemarin udah di ultimatum sama Pak Prabowo, tapi tetep kan si ketua DPR-nya ngeles gak karuan. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Lagi memikirkan strategi. Strategi apa sih pikir strategi itu udah 3 tahun, udah puluhan tahun kok masih ini. Oh, no ayo. Memang nanti kalau udah alam semesta yang bekerja ya, dibuat jatuh tersungkur tidak bisa bergerak baru tahu rasa loh koengko. Ya? OTW. Alhamdulillah. Mas sampai kesedak loh rek ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kalau begitu jangan lupa kita wajib dan harus mendoakan selalu negara tercinta kita, negara Indonesia. NKRI harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan terbesar adalah mencintai dirimu sendiri. Gitu ya Ki, ya benar ya. Kekuatan terbesar adalah mencintai diri kita sendiri. Mungkin saat ini kakak-kakak di luar sana sama seperti kejadian sama Kak Pisces, ayo coba cintailah diri kalian sendiri ya. Tapi jangan melakukan hal yang negatif ya, agar tidak menimbulkan karma baru. Betul. Karena kembali lagi apa yang terjadi sekarang ini pun juga tidak lepas dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Betul. Matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jamir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.